wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat paketnya, Pak. Sip. Rahmat sama siapa? Rahmat. Aku nggak ada ya? Jadi sampai kok. Tampil di layar kalian masing-masing. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bukunya udah ada semua? Udah dibuka? Udah. Kalau yang sudah buka buku itu pasti tahu itu sebetulnya buku untuk semester 2 ya. Ya, sebetulnya itu buku untuk semester 2 yang dibagikan oleh Pak Labib kemarin. Jadi yang kita bahas hari ini adalah inti bahan baku untuk membuat kerajinannya. Yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan yaitu limbah. Kalian tahu limbah? Tahu. Rahmat? Rahmat tahu limbah apa, Rahmat?
Bedanya apa antara limbah dengan sampah? Bedanya apa? Muhammad, Plastik, Pak. bedanya Kalau antara limbah dengan sampah? cair. Nak limbah cair. Kalau sampah? Tambah. Bedanya antara limbah dengan sampah itu, kalau limbah sesuatu yang sudah tidak terpakai namun bisa kita manfaatkan kembali. Kalau sampah sesuatu yang sudah tidak terpakai dan harus kita buang, itu namanya sampah. Ya, Ayu Puspita. Apa bedanya antara limbah dengan sampah tadi? Limbah itu air. Limbah itu walaupun sudah dibuang dapat kita manfaatkan kembali. Kalau sampah, ya biasanya langsung kita buang, kita bakar, kita timbun. Limbah dapat dibagi dalam 3 bagian. Limbah berdasarkan wujudnya. Cair, limbah padat. Ini ada limbah gas, limbah cair. Ada limbah berbentuk gas, ada cair, dan padat. Untuk limbah berbentuk gas dan cair, ini biasanya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan berbentuk padat. Contoh untuk limbah padat yang dapat kita manfaatkan yaitu botol plastik, kertas, ya, mungkin juga kayu, ya, atau mungkin yang lain berbentuk padat. Kalau yang cair, ya, seperti ini, air sabun, bekas minyak goreng, oli. Kemudian yang terjadi adalah asap kendaraan atau asap pabrik. Nah, itu sangat yang kita manfaatkan nanti limbah padatnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ada limbah pertanian. Ada yang bisa kasih contoh? Limbah pertanian? 15. Limbah pertanian. Asih Melinda? Pagi. Damen, Pak, damen. Asih Melinda? Hadir. Nah, kalau limbah pertanian contohnya apa ya? Damen. Damen, Pak. Apa, Edi? Limbah pertanian apa, Pak? Damen. Damen, Pak. Damen yang dibusukan, Pak. Damen pupuk. Jerami, Pak. Ya, limbah pertanian itu banyak sekali. Jerami bisa. Kemudian apa namanya itu kulit jagung bisa. Ya. Kemudian kulit salak. Ini Kulit adalah nanas, Pak. Ini adalah limbah-limbah yang dapat kita manfaatkan untuk kerajinan. Ya, contohnya itu tadi yang saya sebutkan, kulit salak, jerami, kulit jagung,
bisa juga pelepah pohon pisang. Pisang. Nah, itu termasuk dalam limbah-limbah pertanian. Kemudian ada lagi limbah industri. Kalau limbah industri apa contohnya? Limbah industri contohnya? Limbah industri. Banyak sekali yang industri itu. Dari pabrik-pabrik itu. Misalkan kalau di pabrik kertas ya sisa kertas, kardus. Kalau di pabrik tekstil ya sisa-sisa kain, benang, ya, apa namanya bekas gulungan untuk kain atau benang tersebut, itu namanya limbah industri. Kemudian ada limbah pertambangan, sisa-sisa dari pertambangan, besi atau logam, ya. Logam. Kemudian ada limbah domestik. Oh, apa itu limbah domestik? Apa, Pak? Limbah domestik apa? Sofan? Ahmad Sofan, limbah domestik tahu? Limbah domestik. Limbah domestik apa? Limbah domestik. Limbah organik dan limbah Limbah domestik itu adalah limbah yang berasal dari rumah, nah, rumah tangga. Ya, limbah domestik itu kalau dari rumah. Kalau yang berbentuk cair ada ya, air sabun itu, bekas minyak goreng, ya berbentuk gas ya dari apa namanya kompor gasnya itu, asapnya, asap dari dapur. Kalau yang berbentuk padat, limbah domestik itu contohnya seperti plastik, botol bekas, kaca, kaleng, dan sebagainya itu termasuk limbah domestik. Artinya domestik itu dari rumah, nah dari rumah tangga. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya, ada dua jenis limbah. Ada limbah organik dan limbah anorganik. Anorganik. Nah, kalau limbah organik itu limbah yang mudah untuk diuraikan. Limbah organik itu adalah limbah yang mudah untuk diuraikan atau bisa membusuk dalam waktu yang sangat cepat. Itu limbah organik. Contohnya di sini ada kulit buah-buahan, sayuran, sisa makanan, atau kotoran. Termasuk daun-daun, ranting, pohon. Ya. Nah, itu bisa membusuk dalam waktu yang cepat. Kalau limbah anorganik, itu limbah yang sangat sulit untuk terurai atau bahkan tidak bisa diuraikan. Tidak bisa terurai sama sekali. Contohnya di sini Plastik. botol, pecahan kacang, karet, bahan bekas. Itu sangat sulit untuk diuraikan, bahkan tidak bisa terurai. Mobil bekas. Sepeda bekas. Ada yang punya sepeda bekas? Ada yang punya sepeda bekas? Ada. Pak. Buat saya ada sepeda bekasnya, nggak usah diuraikan. Buat saya ada sepeda bekasnya. Kurang ke tukang sopan. Jadi dari beberapa jenis limbah itu tadi, ya, yang dapat kita manfaatkan yaitu yang berpadat, sedangkan yang berdasarkan senyawanya yang dapat kita manfaatkan yaitu yang anorganik. Kalau yang organik tidak bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan karena terurai, bisa membusuk. Anorganik seperti plastik, bekas,
bahan kaca, ya, kita bisa manfaatkan kembali. Ini adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Intinya ini sama, apapun materinya. Ya, misalnya kita materinya untuk semester 1 beda sama semester 2. Ya, untuk minggu depan materinya kita ganti. Kemarin Pak Lutut salah ngirim buku. Jadi yang kita manfaatkan yang sudah ada dulu. Untuk ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah, ya, yang pertama kita lakukan adalah menganalisis peluang usaha. Ya, usaha itu menguntungkan atau tidak, usaha itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Kalau usahanya tidak bisa berjalan dengan lancar, ya, segera ganti dengan usaha-usaha yang baru. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama yaitu faktor keuntungan. Nah, setelah faktor keuntungan, kita lihat apakah produk tersebut mendatangkan keuntungan bagi kita atau tidak. Kalau usaha baru tersebut mendatangkan keuntungan, kita pertahankan. Kalau tidak keuntungan atau semakin menurun pendapatannya, kita batalkan atau kita ganti usaha yang lain. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Pembuatan produk kerajinan kita perlu kuasai. Caranya bagaimana? Jadi tidak hanya satu orang, itu tidak hanya satu orang atau hanya beberapa orang yang menguasai teknis pembuatannya. Butuh banyak orang supaya kegiatannya tetap berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah faktor pemasaran. Ini juga faktor yang sangat penting ketika produk sudah jadi, ya, pemasaran juga mantap, ya, tidak kesulitan saat menjual barang, ya. Di semua tempat bisa kita gunakan untuk melakukan pemasaran. Jadi nanti produknya akan tetap kita pertahankan atau kita laksanakan semaksimal mungkin. Yang berikutnya yaitu faktor bahan baku. Ini juga sangat penting dari bahan baku. Apa sih? Mati mic-nya. Nur, diam Nur, diam. Diam Nur. Yang berikutnya ada faktor tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan tersedianya tenaga kerja yang murah dan dimungkinkan untuk memenuhinya, baik jumlahnya maupun keahliannya. Itu untuk tenaga kerja yang kita butuhkan orang-orang yang ahli dan orang-orang yang mau digaji murah atau dibayar murah. Jadi kalau kita punya usaha baru itu kita selalu mencari tenaga kerja yang bisa dibayar dengan biaya yang murah. Tapi kalau kita sendiri yang kerja, inginnya di gaji yang mahal.
Yang berikutnya faktor modal. Ini juga penting, modal. Karena percuma orang Iya, toh, Pak. ahli, orangnya ahli, pinter, tenaga kerjanya banyak, bahan bakunya tercukupi, tapi kalau nggak punya modal, kita tidak bisa melaksanakan usaha. Cuma Wajib ini, modal ini wajib. Berupa apa biasanya modal ini? Pak uang, Ya, hasil bisa kerja berupa sama. uang. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa bangunan, bisa berupa lahan Ah, pertanian, ya. Bisa juga berupa alat-alat atau transportasi atau kendaraan. Itu termasuk dalam modal. Kalau uang itu termasuk dalam pembiayaan. Kalau yang seperti itu adalah alat-alat yang termasuk dalam modal tetap. Ya. Kemudian faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung. Mau usaha seperti apapun tetap ada resiko. Resiko ada persaingan baru, ya. Resiko mungkin barangnya rusak, terkena bencana alam, daerah yang terjadi konflik atau peperangan. Mungkin juga termasuk faktor keamanan, ya. Kalau kita punya usaha-usaha yang besar, ya, kalau keamanannya tidak kuat, ya kelama-kelamaan ya usaha kita akan diganggu. Ya, mungkin ada pencurian, mungkin ada Koruptor. permintaan dana, penggalangan dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, biasanya seperti itu. Ya. Semakin besar usaha kita, ya risiko kita yang akan kita tanggung semakin besar pula. Kemudian faktor persaingan ini sudah pasti ada, walaupun sekarang kita punya usaha baru, kita harus siap suatu saat pasti ada persaingan. Kita punya usaha baru, kita siapkan produk-produk yang selalu fresh, ya. Atau kita revisi setelah selesai satu periode berikutnya kita evaluasi mana kekurangannya, kita tambah lagi kelebihannya atau kualitas dari produk yang kita buat itu, supaya ketika ada persaingan yang muncul, persaingan atau produk-produk baru yang muncul, kita sudah siap dari persaingan itu. Yang berikutnya adalah fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan yang kita peroleh, contohnya kemudahan dari pemerintah saat pembayaran pajak, saat membuka izin usaha, membayar biaya transportasi dan lain sebagainya. Itu termasuk fasilitas-fasilitas dan kemudahan. Yang berikutnya yaitu faktor manajemen. Faktor manajemen itu adalah pengelolaan mulai dari awal dibuat usaha sampai pemasaran. Ya, semuanya harus dikelola dengan baik. Termasuk di sini ada pertimbangan tentang peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis lingkungan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mengenai limbah, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Evan, mau bertanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Diansyah Agung, tanya apa? Enggak, Pak. Lagi mikir, Pak. Rizky Maulana.
Menyebut Rizky Maulana? Nggak ada. Nggak ada. Edi? Hadir, Pak. Hadir. Oh, kamu bertiga ya? Sama Rahmat juga ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Di rumahnya siapa ini? Musim, Pak. Musin Pak. Ada Musim, Pak. Oh, di rumahnya Musin. Rahmat, Musin, Edi. Kalau kacang ya Pak. Ya, jaga jarak tapi ya. Jaga jarak. Ya, Pak. Jaga jarak, Pak. Ngentot mau, Pak. Akmal? Nur. Akmal mau tanya Ya, apa, Pak. Akmal? Akmal? Hadir Pak, hadir. Ya. Boleh mau kerja, Pak. Mau hadir dia Pak. Ya. Lanjutkan. Sedikit lagi. Kalian lewat. Tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu kalau kita mau membuat usaha itu harus sesuai dengan hasrat dan minat. Ya, kita sukai, kita senangi, ya kita laksanakan, kita lanjutkan. Yang kedua, benar-benar membawa keuntungan. Usaha itu membawa keuntungan bagi kita. Percuma kalau kita punya usaha baru malah merugikan, malah menyulitkan kita. Tidak usah kita teruskan. Yang berikutnya yaitu mudah untuk mengerjakannya. Ya, mudah mengerjakannya dalam teknis tadi. Mudah pemeliharaannya. Biasanya kalau kita sudah mendapatkan untuk merawat atau melihara itu susah. Nah, carilah usaha yang Iya, bisa Pak. memelihara atau merawatnya. Yang berikutnya produknya disenangi dan Iya. dibutuhkan konsumen. Selanjutnya bahan bakunya mudah didapat. Nah, di semua tempat ada, di lingkungan sekitar ada. Mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Nah, ini tidak kalah penting yang terakhir. Nah, kemudian untuk perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, kita perlu namanya analisis SWOT. SWOT. Analisis SWOT. SWOT. SWOT itu Strength. X-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, T-nya itu Peluang threat. dan treat. Ancaman. Strength itu kekuatan yang kita miliki. Kita punya kelebihan apa di usaha tersebut? Kita punya kelebihan apa? Misalkan kita punya orang yang ahli, kelebihannya. Mungkin ada juga yang punya kelebihan banyak modal atau banyak uang, jadi bisa membuka usaha di beberapa tempat. Selain kekuatan, biasanya kita juga punya kelemahan. Weakness. Kelemahan kita apa? Nggak ada sales. Misalkan banyak tenaga kerja atau ada orang-orang yang ahli tapi kelemahannya nggak punya banyak modal, nah itu bisa kita tutupi dengan kekuatan tadi itu. Kemudian ke peluang. Kira-kira peluangnya bagaimana? Nah, kita perlu bahas juga peluangnya bagaimana. Kekuatan yang sudah kita miliki, kelemahan-kelemahannya apa, kita tutupi dengan kekuatan itu tadi. Kemudian peluangnya bagaimana? Ya, peluangnya bagaimana? Larisnya di mana saja kita bisa menjual produk tersebut. Yang berikutnya ada ancaman, threat. Ancaman ini termasuk dalam hal resiko. Resiko barangnya tidak laku, ada persaingan-persaingan baru, mungkin juga ada gangguan keamanan, bencana alam, dan lain sebagainya. Dari sesuatu. S itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, C-nya itu threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya?
3 menit lagi. Edi mau nanya nggak, Edi? Apa hadir Pak? Mau bertanya? Enggak apa. Pak soalnya macet-macet loh Pak. Angler nako apa? Fitri Aningsih? Mau bertanya apa? Fitri Aningsih? Fitri Aningsih mau nanya apa? Enggak, Kak. Widi. Ada. Rapotnya udah ketemu Fitri Aningsih? Ya, Udah ketemu rapotnya? sudah. Udah. Di rumah, Pak. Oh iya, di rumah kan? Ya. Besok dikumpul ya, kalau udah berangkat sekolah ya. Iya Pak. Ya. 11A wali kelasnya tetap saya. Yang kemarin 10A, sekarang naik kelas 11A, wali kelasnya tetap saya. Enggak ganti toh, Pak? Gimana? Enggak ganti. Ya, 11A tetap saya. 10A, 11A saya. Dulu 10A, sekarang 11A. Nyanyi apa, Sofan? Sofan nyanyi apa ya, Sofan? Dengan harga sendiri ya Pak. Gimana? Pak main tanggal 18. Gimana, Gung? Main ini ke Metro. 18 Agustus. Cek. Jual harga diri Pak. Iya. Sopan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini ya. Ya Pak. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Oke Pak. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.